dan ayatnya yang pasti. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kami berkati sekelilingnya. Banyak para ahli tafsir yang mengatakan adalah yang dimaksud dengan di sekelilingnya adalah negeri-negeri dan kota-kota di sekelilingnya. Palestina secara umum. Bahkan ada yang mengatakan negeri Syam secara umum. Subhanallah. Itu adalah al-ardul mubarakah, tanah yang diberkati. Bahkan Al-Aqsa adalah merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Berbilang bulan, bahkan lebih dari itu, Rasulullah dan para sahabat di Makkah, bahkan pada awal beliau di Madinah, beliau menghadapkan diri kepada Allah dengan berkiblat ke Baitul Maqdis. Subhanallah. Hari ini di penghujung Ramadan yang baru saja kita lewati, saat kaum muslimin di daerah pendudukan dan penjajahan Zionis, termasuk di dalamnya di Masjidil Aqsa, saat mereka sedang bermunajat kepada Allah dengan khusyuk beribadah, ada yang salat, ada yang sedang beriktikaf, laki-laki, perempuan, muslimin, muslimat, orang tua, remaja, semua berkumpul seperti di negeri-negeri lainnya beribadah kepada Allah. Namun yang terjadi adalah ketiadaan ketika tentara-tentara Zionis ini datang menyerang dengan membabi buta. Subhanallah. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa la tajidanna ashaddan nasi lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Akan kalian dapatkan orang-orang yang paling besar kebenciannya kepada orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikut kepada kaum mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yabuddukum 'an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian berpaling daripada agama kalian, dan mereka akan terus melakukannya semampu mereka. Bukan lagi hitungan 1-2 tahun Al-Aqsa berada dalam penjajahan. Sudah lebih 100 tahun sejak diproklamasikannya negara Zionis ini tahun 1947. Subhanallah. Hari ini kita kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertaruhkan eksistensi 2 miliar manusia yang mengaku bertauhid la ilaha illallah. Berarti ada 4 miliar tanah. Tapi di mana 4 miliar tanah itu berada pada saat saudara-saudaranya dinistakan dan masjidnya diserang? Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebengisan mereka tidak berhenti sampai di situ. Tapi mereka pun menyerang kota Gaza yang seakan menjadi langganan kezaliman Zionis ini. Tetapi selain kita bersedih dan kepiluan ini menyayat hati,
kita pun menyaksikan kepahlawanan, keperwiraan kaum muslimin yang ada di Gaza menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Walaupun korban berjatuhan, informasi terakhir yang kita dapatkan di berbagai media, yang meninggal di Gaza sudah lebih 100 orang. Di antaranya anak-anak dan wanita. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Korban luka-luka sudah lebih 100 orang. Dan kita tidak tahu apakah ini akan berhenti atau tidak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sekali lagi pertanyaan. Apakah kita akan tinggal diam berpangku tangan saat anak-anak Palestina menunggang nyawa, tanah suci yang terjajah? Saatnya kita bangkit. Saatnya kita bersatu. Saatnya kita melakukan apa yang kita bisa. Saat langkah kaki kita tak sampai, jangan biarkan hati kita abai dan lalai. Apa yang dapat kita lakukan? Kaum muslimin rahimahumullah, ad-du'a silahun. Doa adalah senjata kaum muslimin. Di setiap kesempatan, di waktu-waktu ijabah, jangan lupakan ada doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa, yang sewajibnya kita juga berada di situ. Namun langkah kaki kita tak sampai, maka jangan biarkan doa-doa kita terhenti untuk mereka. Dan salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah kunut nazilah. Yang dimaksud dengan kunut nazilah adalah doa di setiap rakaat terakhir selepas ruku pada sholat-sholat wajib kita. Kita berdoa, mengangkat tangan, minta pertolongan Allah, sekaligus meminta agar Allah menghancurkan musuh-musuh agama dan orang-orang yang zalim terhadap saudara-saudara. Biidznillah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan doa hambanya yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jamaah sekalian, kemudian apa yang dapat kita lakukan selanjutnya? Mari kita tingkatkan thaqafah kita, pengetahuan kita tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, dan mari belajar apa yang menjadi kewajiban kita terhadapnya. Pengetahuan akan memicu kita untuk melakukan yang terbaik. Dan apa selanjutnya yang dapat kita lakukan? Adalah berinfak fi sabilillah. Jahidul kufar bi amwalikum anfusikum, kata Rasulullah. Lawan orang-orang yang durhaka itu, orang-orang kafir itu dengan harta dan diri. Sekali lagi ketika kita tidak sampai ke sana, maka berikan infak terbaik kita untuk mereka. Dan jangan berkata bahwa sudah nih, saya sudah pernah. Selama kezaliman itu masih ada, maka teruslah berjuang. Sebagaimana mereka tidak pernah berjuang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, maka sisihkan dari penghasilan kita, dari harta kita, dari rezeki kita. Bukankah Allah juga tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita? Maka janganlah pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Inilah ajar untuk kita memberi dari apa yang kita sanggupi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina memanggil kita. Al-Aqsa menggemakan panggilannya kepada semua kaum muslimin. Maka janganlah sampai kita abaikan panggilan itu. Mari kita kuatkan diri kita dengan Al-Quran di dada, dengan sunnah yang kita napak tilasi, dengan doa yang tiada henti kita panjatkan, dan dengan perjuangan memberikan apa yang kita bisa untuk saudara-saudara kita di
Sebagian orang, mohon maaf, hanya bisa berteori, hanya bisa berkata, memperbanyak pembicaraan tanpa ada aksi yang nyata. Para ahli hikmah mengatakan, pembicaraan, pemikiran dan aksi manusia itu berada pada dua lingkaran. Satu yang disebut dengan dairatul ihtimam, lingkaran kesenangan. Ya senang saja bicara, tapi dia tidak punya kendali terhadap keadaan itu. Banyak orang berkata, kenapa pemerintah tidak mengirim pasukan? Kenapa kita tidak kirim senjata dan lain sebagainya? Ya, itu di luar kendali kita. Berpikirlah apa yang bisa kita lakukan. Ini yang disebut dengan dairatul ta'thir, wilayah yang kita sanggupi. Kita tidak akan ditanya tentang apa yang kita tidak sanggupi, tetapi kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita sanggupi namun kita tidak mengerti. Lebih 80% menurut para ahli, orang-orang yang berbicara tentang apa yang dia tidak sanggupi ternyata tidak melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Mudah-mudahan Allah tidak mencatatkan kita sebagai bagian daripada hal yang seperti itu. Dan marilah kita menengadahkan jiwa dan raga kita seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Al-Aqsa, di Al-Quds dan Palestina yang kami cintai. Ampuni kami ya Allah atas abai dan lalai kami atas Baitul Maqdis. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi, penjajah Yahudi dan semua sekutunya. Ya Allah, yang Engkaulah harapan kami. Pilihlah kami sebagai pembela tanah suci itu ya Allah. Satukan jiwa dan hati kami untuk memberi yang terbaik pada Al-Aqsa, Baitul Maqdis dan Gaza yang tercinta. Ya Allah, kami yakin ujianmu ini adalah awal kemenangan, maka tolonglah kami ya Rabbana. Ya Allah, jagalah pula Makkah, Madinah dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Penyahkan penjajah dari setiap jengkal negeri kaum muslimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.